Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memiliki masa depan, kita memiliki hari esok yang penuh harapan. Ketika kita menyadari dan percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus telah bangkit untuk kita semua. Ada amin saudara? Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini Tuhan, kami percaya itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami percaya itu bukan karena kebiasaan yang kami lewati hari demi hari, tapi karena kemurahan-Mu Tuhan, kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Kami menyadari bahwa masa depan kami indah di dalam Kau Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau ada bersama kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami memuji meninggikan Kau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu, kami percaya Kau Allah satu-satunya yang layak kami sembah. Kau Allah satu-satunya yang layak kami muliakan Tuhan di tempat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu bagi setiap hati kami yang rindu menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Biarlah seluruh bumi memuji Engkau Tuhan, menyanyikan kebesaran-Mu Bapa. Mari kita yang rindu menyembah Tuhan sama-sama katakan. Seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia nama-Nya. Mari sama-sama katakan, biar seluruh bumi, seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biar seluruh bumi, seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, nyanyikan Dia, masyurkan nama-Nya, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia nama. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya,
hatimu katakan, biar seluruh bumi, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji Bapa. Lebih lagi, biar seluruh bumi, seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi, pujilah Tuhan. Seluruh umat-Nya nyanyikan Dia, masyurkan nama-Nya, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia namanya. Pujilah Tuhan, seluruh umat-Nya nyanyikan Dia, masyurkan nama-Mu, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia nama-Mu Tuhan. Seluruh umat-Nya nyanyikan Dia, masyurkan nama-Mu, beri Dia hormat, pujian, agungkan Dia, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak, layak terima sembah pujian. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah segenap hati setiap hari menyembah Engkau Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau, Bapa yang setia, tiada yang seperti-Mu. Engkau telah bangkit bagi kami, Engkau baik bagi kami Tuhan. Mari saudara terus sembah Dia, mari terus sembah Dia dengan segenap hatimu. Berikan waktumu, berikan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan. Segala yang terbaik bagi-Mu, kami nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Dia, mari terus sembah Dia saudara. Engkau layak Tuhan. Mari nyanyi dan bersorak bagi Tuhan kita, Tuhan kita yang telah bangkit bagi kita saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kuasa bagi Raja,
Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti. Setiap hari kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ku memuji keajaiban-Kau, Kau perlindungan kami Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Mari sembah Dia, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja gunung tunduk. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka Tuhan atas kekuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara saja katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Hanya bagi nama-Mu. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami mau terus bersuka Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Janji padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi nyanyikan bagi Yesus, nyanyi dan bersoraklah. Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Kau nyatakan kebesaran-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Benar seperti dalam pujian kami Tuhan, bahwa kami mau terus tetap percayakan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan kami hari ini Bapa. Dan kami mau terus lebih lagi menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah urapi kami dan Engkau sedang bekerja atas kami, di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati ibadah kami hari ini. Setiap hati yang rindu menyembah Engkau hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan. Kita mau angkat pujian nomor 3. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama bersuka cita, kita tepuk tangan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik.
Ada lagi yang mau bagi kesaksian? Jika tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk merenungkan sejenak kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap Tuhan, kami siap untuk kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menolong kami Bapa. Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami Tuhan lebih lagi Bapa. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir di tempat ini Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyatakan pujian ini dengan iman percaya kita. Roh Kudus hadir di sini, Kau mengalir Tuhan di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di
saudara saja nyatakan pujian ini dengan iman percayamu. Roh Kudus, kami percaya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena karya, kasih, karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bisa hadir di tempat ini bersama-sama, memuji, meninggikan nama-Mu melalui nyanyian atau kidung pujian yang kami panjatkan. Kiranya semuanya hanya memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, tibalah saatnya kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi rekan-rekan saudara siman hamba-Mu yang hadir beribadah bersama-sama saat ini. Sehingga pada saat firman disampaikan, kuasa-Mu yang memberikan pencerahan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus, kami memahami kebenaran firman-Mu. Dan kami juga dapat mengalami pertumbuhan, karena firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yang sama-sama percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita. Ini kurang makan ini, belum keras ini. Ya.
Ya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita. Oh haleluya. Bapak Ibu, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, seingat saya juga sudah lama sekali tidak berkhotbah di tempat ini. Ya. Mengapa saya katakan? Karena ya, saya membantu di GMI Karang Mulia. Ya. Tapi hari ini saya bersyukur mengapa kita bisa beribadah bersama-sama merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita baca dan kita pelajari tema yang saya akan sampaikan, ya, sangat sederhana karena jarang sekali saya khotbah dengan model khotbah seperti ini. Biasanya saya itu satu pasal cukup di situ, ya, ekspositori, ya, atau tekstual. Kali ini saya berkhotbahnya lebih pada pengajaran dan narasi, ya, campuran tekstual maupun topikal. Bapak Ibu, itu tema, ya, saya harus pakai kacamata, ternyata saya sudah tua. Ya. Ya. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. He is risen as he said. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu tema yang bagi saya menarik. Karena di dalam Matius 26 ayat 6, di situ dituliskan dengan sangat jelas sekali, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita sampai di momen Paskah ini, sebenarnya bagi saya, dan saya mengingat ada dua hal yang sangat menarik di dalam Alkitab dicatat, pergolakan di Taman Getsemani. Mengapa saya katakan pergolakan di Taman Getsemani? Karena di dalam Lukas pasal 22 ayat 42 dan ayat 44, Yesus berdoa, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Nah, tunduk melakukan apa yang menjadi rancangan keselamatan dan kehendak Tuhan itu tidaklah mudah. Tetapi kata yang dipakai di situ adalah cawan, poterion dalam bahasa Yunani. Nah, cawan itu bagi saya bukan hanya sekedar kata kosong, bukan hanya sekedar kata cawan langsung kita berpikir, oh ini sesuatu yang ya di dalam istilah perjanjian lama itu bisa piala, bisa cangkir, bisa tempat minuman raja. Ada teks-teks Alkitabnya. Namun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ternyata kata poterion atau kata cawan itu juga bisa mengandung murka Allah, atau di dalam bahasa Yunani-nya mengandung murka Allah. Jadi seharusnya Allah memurkai satu bangsa bahkan dunia ini, tetapi ia harus menanggung murka itu di atas kayu salib, seorang diri yang dimana ia sendiri tidak berdosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa demi you and me atau Bapak Ibu dan saya, supaya dibenarkan dan diselamatkan. Jadi kata cawan atau kata poterion itu bukan hanya sekedar kata kosong, tapi kata yang penuh makna. Dan pergolakan yang begitu berat di Taman Getsemani, sampai secara psikologi maupun ilmu kedokteran mencatat bahwa peluhnya menjadi darah. Itu tekanan yang tidak mudah dialami oleh Yesus di Taman Getsemani. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu. Setelah itu ia diserahkan, ia disiksa, dan sampailah di atas bukit Golgota atau Kalvari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika di dalam Yohanes 19 ayat 30 menuliskan sudah selesai, dan kalimat itu baru dia menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai itu tetelestai, kata Yunani yang artinya dalam bahasa bisnis hutang sudah dibayar lunas. Namun juga di dalam bahasa hukum atau pengadilan itu bisa dikatakan bahwa hukuman sudah seluruhnya dijalankan. Tetapi makna yang ketiga dari telestai, yaitu mengandung makna militer, peperangan sudah dimenangkan. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus berkata di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai, artinya hutang kita, dosa itu sudah ditebus lunas di atas kayu salib. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya, seolah-olah sudah selesai, bukan berarti nyawanya atau dia sudah meninggal dan tidak akan bangkit lagi.
Tetapi justru hari ini kita bersama-sama merayakan yang namanya Paskah. Momen Paskah adalah momen yang paling indah. Mengapa saya katakan momen yang paling indah? Karena di dalam teks yang kita baca, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Artinya konsistensi Allah, konsistensi Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan teks menuliskan itu dengan sangat jelas sekali. Kitab Matius menuliskan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau dia bangkit hari ini, kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Yang namanya merayakan Paskah. Artinya betul-betul momen yang paling membahagiakan. Karena merupakan satu hal sentral dalam iman Kristen. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Next, kita lanjut. Ya. Kita lihat baik-baik di situ. Saya tuliskan di situ, ya. Saya teringat karena saya sudah hampir 21 tahun ya tidak mengunjungi makam orang tua saya, ya. Tetapi saya selalu tanamkan pikiran saya, ya, bahwa suatu saat pasti kami akan berjumpa. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yohanes 11 ketika Yesus membangkitkan Lazarus ada kata-kata yang indah yang dituliskan di situ. Dikatakan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, itu kata-kata yang sangat indah sekali. Dan saya percaya apa yang dituliskan atau apa yang dikatakan oleh Yesus di momen membangkitkan Lazarus, ia menegaskan bahwa ia juga telah bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi suatu saat pasti kita juga menyadari bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Nah, kalau kita lihat baik-baik, saya tulis teks di situ, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54, maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya, maut di situ adalah kata Hades. Nah, coba kita lanjut PowerPoint berikutnya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Bapak atau Pak Yopi kasih saya buku, ya, dan saya baca buku itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu itu sudah bereskan buku itu atau belum bacanya. Tapi saya iseng-iseng baca buku itu, ya. Dan Pak Yopi menuliskan dengan sangat menarik sekali. Rasul Paulus secara tegas mengungkapkan bahwa dunia orang mati itu tidak lagi menakutkan bagi orang percaya. Karena apa? Karya Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Bahkan arti bagi orang percaya, maut bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan kemenangan. Ya, hai maut atau Hades, di manakah kemenanganmu? Hai maut atau Hades, di manakah sengatmu? Jadi dengan kata lain, maut sudah dibereskan, dosa sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Bukankah Roma 6 ayat 23 upah dosa ialah maut? Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain, memang dosa merusak kehidupan manusia. Dosa merusak relasi God atau manusia dengan Allah dan sesama manusia. Relasi manusia sendiri rusak dengan dirinya sendiri, makanya ada inferiority. Manusia dengan manusia rusak. Bahkan manusia dengan ciptaan yang lain dan alam semesta dan waktu juga menjadi rusak. Itu tulisan Bruce Milne dalam bukunya Menggali Kebenaran. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, seandainya kalau Kristus tidak membereskan masalah dosa ini, seandainya janji induk atau proto-evangelium atau Injil pertama di dalam Wahyu 3 ayat 15, yang dimana keturunan perempuan ini merupakan atau mengalahkan iblis, merupakan kepalanya dan berkaitan dengan kepala dan tumit. Bapak Ibu, kalau di dalam Kejadian 3 ayat 15, bagaimana manusia awalnya jatuh dalam dosa dan relasi itu rusak. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa ketika kita melihat tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain untuk bisa menebus dosa manusia,
Pak Yopi menuliskannya, jika Hades adalah tempat semua manusia dan hanya pengecualian bagi orang benar, di manakah dan bagaimanakah seorang manusia dapat lepas dari dunia Hades atau alam maut itu? Bagaimana seorang manusia bisa bebas dari upah dosa ialah maut? Jawabannya ada di kebangkitan Kristus. Jawabannya ada di karya Kristus di atas kayu salib. Jawabannya ada di kata telestai. Sudah selesai. Kemenangan sudah diberikan, hutang sudah dibayar lunas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi ternyata ketika kita merayakan momen Paskah, bagi saya itu adalah momen yang paling indah. Next, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas menuliskan, kamu mencari Yesus Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Memang di dalam Matius 28 ayat 6 itu masih ada kalimat selanjutnya berkaitan dengan tempat. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, kalau bahasa sederhananya di dalam 1 Korintus 15 itu kan ada kebangkitan Kristus, ada kebangkitan kita, ada kebangkitan tubuh. Seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita atau kepercayaan kita. Dan tentu dosa tidak ditebus. Nanti kita lihat ayatnya sekilas. Tetapi luar biasa, Alkitab mencatat ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, itulah momen Paskah. Kristus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat baik-baik. Ya. Nah, apakah bukti nyata bahwa Kristus telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya? Jangan-jangan kita beriman tapi kita tidak melihat bukti secara konkret dalam konsep pemikiran, de facto maupun de jure. Itu Deborah paling kuasa itu. Leo juga yang lulusan hukum itu paling kuasa itu. De facto itu apa, de jure apa. Nah, kita lanjut, kita lihat bukti yang berkaitan bahwa memang betul Kristus telah bangkit dan ia tidak ada di sini. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat pertama, ini adalah berita dari murid Kristus. Mereka adalah saksi. Nah, bagi saya itu sangat menarik. Mengapa? Kalau mereka adalah saksi, artinya mereka hadir dalam peristiwa itu. Mereka memiliki pengalaman dalam peristiwa itu. Nanti kita lihat bahasa hukumnya, mengapa saksi itu penting dalam ilmu hukum. Supaya membuktikan bahwa ini kejadian atau peristiwa ini benar-benar terjadi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat baik-baik bagaimana Lukas menuliskan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya atau kematiannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Luar biasa, bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Nah, selanjut kita lihat ayat berikutnya. Dan kita lihat. Nah, di dalam bidang hukum, saksi mata sangatlah penting dalam suatu kasus atau peristiwa. Karena merupakan salah satu alat bukti. Mengapa saya katakan? Itu dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang atau KUHP itu ya, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Tapi perhatikan baik-baik, keterangan saksi. Bahkan undang-undang dapat dipergunakan untuk membuktikan itu. Ya, bukti yang sah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi katakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bagi saya itu hal menarik. Mengapa? Karena kita akan melihat
dalam hal konsep pemikiran hukum maupun dalam konsep pemikiran kebenaran firman Tuhan, kita bisa mempelajari bahwa betul-betul ada bukti yang konkret Kristus hidup. Next, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat baik-baik di situ. Dikatakan hal yang sangat menarik adalah Alkitab menuliskan bahwa ada banyak sekali orang yang telah menyaksikan atau menjadi saksi dia hidup setelah kebangkitannya. Kita bisa lihat baik-baik daftar yang saya sampaikan itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jika tidak keberatan, mari kita baca baik-baik 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8 dengan suara keras bersama-sama. Ya, ini saya sudah tuliskan. 3, 2, 1. Bukankah itu menjadi saksi? Bukti konkret, alat secara hukum yang membuktikan bahwa Kristus telah bangkit. Dan Bible mencatat dengan begitu jelas sekali. Bahkan di dalam Yohanes pasal 20, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga kepada Thomas. Bahkan kita bersyukur karena Thomas punya pengalaman menyentuh Yesus. Dan dia memastikan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Itu alat bukti dalam hukum yang sangat kuat. Jadi ketika orang berkata kepada Bapak Ibu bahwa Kristus tidak bangkit, atau agama lain mengklaim bahwa Kristus tidak bangkit, digantikan oleh orang lain, saya mau katakan Bible dengan jelas sekali mencatat Kristus bangkit. Alkitab dengan jelas berkata Kristus bangkit, dan tidak boleh diganggu gugat oleh agama manapun. Di agama manapun orang yang mereka jadikan perantara mati dan tidak pernah bangkit lagi. Tetapi di dalam iman Kristen menunjukkan bahwa Kristus mati dan pada hari yang ketiga ia bangkit. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu bukti konkretnya berkaitan dengan saksi. Nah, masihkah kita meragukan Kristus yang kita imani dia tidak bangkit? Atau kita ragu dengan kebangkitan orang mati, seperti persoalan yang terjadi dalam Korintus, kitab Korintus, sampai timbul perdebatan. Tetapi Kristus bangkit. Kalau dia bangkit ada hari esok. Kalau dia bangkit ada kepastian keselamatan. Kalau dia bangkit ada kepastian penebusan. Kalau dia bangkit ada kepastian kemenangan dan pengharapan di dalam dia. Bahkan setiap orang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Kok tegang sekali ini. Saya khotbah terlalu serius mungkin karena saya sudah terlalu lama di Garang Mulia. Jadi jarang bercanda. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini jarang saya berkhotbah seperti ini. Saya lebih senangnya ekspositori. Tapi next kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat baik-baik di situ. Ya, dengan begitu lengkapnya, ya. Saksinya di situ. Bagi saya, berita yang paling menghebohkan dunia adalah murid dengan tekun berkata bahwa Kristus bangkit. Para rasul berkata bahwa Kristus bangkit. Dan mereka berkata bahwa dia tidak ada di sini. Injil Matius dengan mencatat dengan begitu gamblang, karena dia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Nah, Paulus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah, kata apa? Saksi. Kami semua adalah saksi. Jadi keterangan bukan satu orang, tapi dalam satu perkara 2-3 orang saksi dibutuhkan untuk sahnya dan memperkuat kasus itu, bahwa kasus itu benar terjadi. Dan Bible mencatat bukan hanya satu saksi saja. Rasul Paulus, para murid dan orang-orang percaya melihat Yesus telah bangkit. Bahkan Pak Saud tahun lalu sempat berkhotbah tentang kebangkitan Yesus terkait dengan 2 orang berjalan ke Emmaus. Tahu Bapak Ibu ingat khotbah itu atau tidak? Tapi saya masih ingat. Semalaman saya persiapkan khotbah, saya ingat Pak Saud khotbah di dalam Lukas 24, jadi saya tidak jadi persiapkan khotbah itu. Iya.
Saya berpikir setiap kali saya siapkan khotbah, saya pikir apa yang pernah disampaikan Bapak, apa yang pernah dikhotbahkan oleh Pak Nelson, Pak Saud, apa yang pernah dikhotbahkan oleh Bu Ade, supaya tidak sama. Ya, kecuali mungkin saya tidak hadir. Ya, itu mungkin sama karena hampir saya tidak hadir di sini hampir 2 tahun lah. Ya. Nah, tetapi itu buktinya. Kami semua adalah saksinya. Next, lanjut. Kita lihat baik-baik. Nah, secara de facto menunjukkan bahwa kubur kosong membuktikan Kristus hidup. Dan secara de jure membuktikan bahwa penampakan Kristus kepada para murid yang adalah saksi mata membuktikan dia bangkit. Kalau dia bangkit wajar dong kuburnya kosong. Kalau dia bangkit ketika orang datang, dia tidak ada di situ. Dan bagi saya ini luar biasa. Momen Paskah harusnya kita syukuri. Mengapa? Karena Allah yang kita imani, Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, yang berdaulat atas hidup manusia, yang sanggup membebaskan manusia dari belenggu maut, telah bangkit memberi kemenangan, telah bangkit memberikan pembenaran, telah bangkit memberikan penebusan dan penyucian, dan melayakkan kita orang berdosa kembali di hadapan Allah. Relasi yang rusak telah diperbaiki karena Kristus telah bangkit. Amin. Marilah lihat tempatnya, ia berbaring. Lah nggak ada tempatnya, orangnya udah nggak ada. Dia telah bangkit. Nah, bangkit itu bahasa Indonesia sederhananya bisa posisi tidur bangun, bangkit juga posisi duduk bangun, ya, itu bangkit. Nah, tapi persoalannya dia nggak ada di tempatnya. Itu dicatat dengan jelas sekali. Mari lihat tempat ia berbaring, nggak ada. Jadi jangan mau dikecohkan oleh agama manapun, ajaran agama manapun, bahwa Kristus diganti atau ditukar dengan orang lain, bahwa ia tidak bangkit. Alkitab dengan tegas mencatat dia bangkit. Amin. Alkitab dengan tegas menuliskan bahwa ia hidup. Amin. Kalau dia bangkit dan hidup, ada hari esok. Amin. Kalau dia bangkit dan hidup, penebusan terjadi, pembenaran terjadi, kita dilayakkan kembali di hadapan Allah, dan hidup kita harusnya kembali memuliakan God atau Allah. Mari kita lanjut. Hal yang kedua, ini menarik sekali. Mengapa? Kedua, inilah berita dari mereka yang karena Kristus mereka rela menderita, bahkan meninggal secara tragis. Ya. Saya tulis di situ, bersedia bayar harga dalam pemberitaan Injil. Tadi kita sudah baca teksnya, ya, tapi kita coba baca lagi. Next, lanjut. Kita lihat baik-baik teksnya. Nah, ini teksnya. Dan sekarang secara, aduh terlalu kecil. Bisa kita tolong baca sama-sama? Oh, terlalu di atas ya. Ya. Nah, oleh di ayat 2 aja. Ya. 3, 2, 1. Oleh itu sebab yang sangat penting terima sendiri bahwa sesuai dengan bahwa ia dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Memang saya iseng cek ini kata sesuai dengan kitab suci, dia kutip kitab mana sih? Nubuatan mana sih yang digenapi? Ya saya tidak temukan. Banyak penafsir berkata Yesaya 53. Ada yang berkata oh ini kembali lagi pada Matius 12. Ya, ada yang berkata ini kembali kepada Imamat 16 karena berkaitan dengan pendamaian atau perdamaian Allah berkaitan. Ada yang berkata ya coba lihat lagi dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 berkaitan dengan penghapusan dosa, korban keselamatan dan sebagainya. Apapun mereka yang mengungkapkan bagi saya sesuai dengan kitab suci.
Dan apa dikatakan di situ? Pada hari yang ketiga, ia akan bangkit dari orang mati. Tanda Yunus itu cukup bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini menarik sekali. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu telah yang kuterima sendiri dari bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Jadi tujuan kematiannya untuk penebusan dan pembenaran. Makanya orang berkata keselamatan itu kasih karunia. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, jangan membanggakan diri. Tapi itu pemberian Allah. Nah, ini karya Allah sendiri melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah momen yang paling indah ketika kita bicara tentang Paskah. Next, lanjut. Kita lihat baik-baik lagi. Ya, kita lihat baik-baik Bapak Ibu. Ini Josh menuliskan beberapa fakta penting. Semua rasul disiksa karena memberitakan kebangkitan Kristus. Kalau Bapak Ibu lihat baik-baik, Yohanes dimasukkan ke dalam tong berisi minyak, mendidih, dan nyaris tidak lolos dari maut. Ia dibuang ke Pulau Patmos, dan bekas luka dan minyak mendidih yang menandai tubuhnya. Petrus disalibkan posisi terbalik. Paulus dipenggal kepalanya. Yakobus saudaranya dirajam mati dengan batu dan dipukuli sampai mati. Yakobus saudara Yohanes ditusuk dengan pedang. Thomas dibunuh dengan tombak. Tadeus dihukum mati dengan dihujani anak panah. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup, kemudian disalibkan terbalik. Lukas juga dihukum mati. Markus mati sebagai martir pada tahun ke-8 masa pemerintahan Kaisar. Ini saksi-saksinya. Tetapi kalau mereka rela mati, jika Kristus tidak bangkit, gak mungkin. Kristus bangkit kok. Mereka dengan kokoh memberitakan kematian Kristus. Jadi iman mereka tidak goyah. Ketika mereka menjadi saksi, bagaimana pengalaman mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup mereka diubahkan. Dan mereka dengan komitmen memberitakan Injil. Bahkan bersedia bayar harga dengan sangat mahal. Disiksa, bahkan kehilangan nyawanya. Makna Paskah bukan hanya sekedar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, tapi juga berita sukacita, bahwa berita Injil ini harus dikomandangkan, harus disampaikan kepada setiap insan manusia, agar mereka dapat berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita hanya bisa menerima Yesus bangkit, iman pribadi kita, iman percaya kita. Tapi bagaimana dengan orang lain yang belum mendengar kebenaran Injil? Bagaimana dengan orang lain yang belum mendengar berita keselamatan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan selain di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-murid bersedia memberitakan Injil, rasul bersedia memberitakan Injil dengan komitmen yang kokoh. Kristus telah bangkit. Sang penebus dosa umat manusia telah bangkit. Sang pembebas umat manusia dari upah dosa ialah maut telah bebas dan mengalahkan maut. Itulah berita keselamatan yang harus kita kumandangkan. Gereja Injili harus memberitakan Injil dimanapun dia berada. Ini saya tidak berbicara dalam posisi sebagai seorang rohaniawan atau pendeta. Dimanapun anak-anak Tuhan yang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, telah mengalami pertumbuhan iman, dia wajib memberitakan Injil karena dia adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Duta Kristus dimanapun dia ditempatkan. Dan ini yang terjadi. Murid-murid memperagakan itu. Saksi mata mereka memperagakan itu. Yang awalnya mereka kabur di Taman Getsemani, lari tinggalkan Yesus. Tetapi di momen di mana pencurahan Roh Kudus, mereka tampil dan tidak pernah mundur lagi. Bagaimana dengan kita yang selalu dengan bangga berkata, saya mau mengiring Yesus, saya mau mengikuti Yesus. Lah, menyangkal diri pikul salib ikut Yesus aja ogah-ogahan. Next, kita lanjut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada seorang
sejarawan namanya Dr. Philip, ya. Dia mengatakan bahwa kesediaan para rasul untuk mati ketimbang menyangkal fakta kebangkitan Kristus. Dia berkata seperti itu. Mereka tidak menyangkal bahwa Kristus itu benar-benar bangkit. Lebih baik mereka binasa, lebih baik mereka kehilangan nyawa, tapi mereka tidak mau mundur memberitakan berita keselamatan bahwa Kristus telah bangkit untuk menebus dosa manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, beranikah kita dengan komitmen dan konsisten memberitakan Injil? Saya ingat, saya tidak mau menyebutkan tempatnya di mana, tapi di luar tempat yang saya ngajar, ketika saya ngajar PI pribadi atau penginjilan pribadi, ya saya tanya mahasiswa teologi, ya, mengapa tidak berani menginjil? Takut mati Pak, takut disiksa Pak. Bapak Ibu, mungkin saya sudah pernah cerita pengalaman saya ketika saya di Bukit Tinggi di sidang selama satu kampung. Tari rafia itu sudah dibuat keliling, kami didudukin di tengah-tengah dengan kumpulan massa yang begitu besar. Kami disidang Bapak Ibu, salah jawab mati itu pasti dibakar hidup-hidup. Karena beberapa bulan sebelum kami di sana ada seorang misionaris dibunuh. Nah, itu tidak mudah. Tidak mudah berkata saya pengikut Kristus. Nah, kalau saya pengikut Kristus, beranikah saya bersaksi bahwa Kristus telah bangkit dan jadi juru selamat pribadi saya, bahkan juru selamat umat manusia? Tidak mudah. Tetapi lihat baik-baik, Philip itu menuliskan dengan sangat gamblang sekali. Kesediaan para rasul untuk mati ketimbang menyangkal fakta kebangkitan Kristus adalah salah satu bukti terkuat tentang keilahian dan kehidupan yang tidak dapat dihancurkan dari agama kita atau iman kita kepada Kristus. Nah, silahkan, itu ada halamannya, ada judul bukunya, silahkan dicari. Nah, Bapak Ibu, itu tidak mudah, tapi itulah realita. Itulah realita. Itulah realita. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu bisa mempercayai orang yang sangat meyakini fakta-fakta terkait kebangkitan tersebut, tapi mereka rela mati demi memproklamirkan iman mereka, demi mereka mengkomandangkan Kristus bangkit. Jadi momen Paskah itu bukan hanya momen setahun sekali, tapi momen Paskah itu benar-benar menghayati karya Kristus yang mati karena dosa-dosa kita, bangkit untuk pembenaran dan menebus dosa kita, membebaskan kita dari maut. Tapi berita itu pun harusnya dialami oleh setiap insan manusia. Nah, kalau bukan Bapak Ibu dan saya memberitakan itu, siapa? Namun bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini yang berkata saya mengiring dan melayani Tuhan? Apakah Bapak Ibu bersedia bayar harga dalam pemberitaan Injil seperti yang telah diperagakan oleh para rasul? Ngomong gampang, praktik susah. Bapak Ibu, saya memang tidak banyak bercerita, tetapi Tuhan proses dan izinkan Tuhan proses hidup kita masing-masing. Bagaimana pengalaman Tuhan memproses Pak Yopi dan Bapak sering bercerita di depan. Beliau memberitakan Injil di Muara Enim, di Palembang dan sebagainya. Fase yang ia lewati tidak mudah. Bagaimana Tuhan memproses Pak Saud memberitakan Injil di Kalimantan, yang orang yang sudah lumpuh bertahun-tahun beliau doa dan bisa berjalan, yang tidak pernah berjumpa dengan Kristus. Bagaimana Tuhan memproses Pak Nelson untuk pergi ke Kuningan dan terus melayani orang di sana. Bukankah semua itu fasenya ingin memproklamirkan bahwa Kristus telah bangkit, itu adalah sang juru selamat? Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu di tempat ini? Ketika Tuhan menempatkan Bapak Ibu menjadi profesi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi ibu rumah tangga, menjadi mahasiswa, menjadi seorang siswa, menjadi seorang pegawai, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa memproklamirkan bahwa Kristus telah bangkit dan Dia adalah sang juru selamat umat manusia.
Nah, tapi bersedia enggak? Mau atau tidak? Enggak mudah Bapak Ibu. Nah, tapi kita lihat baik-baik, murid-murid saksi bersedia memproklamirkan itu. Bahkan mereka sampai mati dengan sangat tragis. Ya, saya berharap Bapak Ibu tidak mengalami hal seperti murid-murid. Tapi yang saya idam dan harapkan dan doakan adalah kita sama-sama bergandeng tangan memberitakan Injil selama masih ada napas dalam raga ini. Amin. Kita sama-sama menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita berada selama masih ada napas di dalam raga ini. Amin. 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 Kurang keras. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Next, kita lanjut ya. Hal yang ketiga, pesan ini dapat membawa kita atau Bapak Ibu kepada pengharapan dan keselamatan. Ya, tadi saya berkata seandainya kalau Kristus tidak bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tapi kenyataannya dia bangkit. Kita beriman tidak sia-sia. Bahkan kita benar-benar sudah dibayar lunas dosa-dosa kita. Nah, lihat baik-baik. Dia tidak ada sini karena dia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Marilah lihat tempat ia berbaring. Bukti real. Nah, yang bagi saya menariknya itu di bagian ketiga, di ayat yang paling atas. Yesus berkata, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, jadi iman Bapak Ibu dan saya tidak sia-sia. Pengharapan Bapak Ibu dan saya tidak sia-sia. Keselamatan yang kita idam-idamkan yaitu kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Penebusan dosa yang diperagakan oleh Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia. Mengapa? Karena ia telah bangkit. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Jadi ini momen yang sangat indah sama sekali. Indah sekali. Mengapa? Karena Kristus bangkit. Momen Paskah bukan hanya sekedar berita kebangkitan Kristus, tapi juga berita keselamatan, berita penebusan, berita bahwa kita telah dibebaskan dari belenggu dosa atau maut. Tapi berita juga ini kita harus komandangkan kepada orang lain, karena kita telah mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Next, lanjut. Tulisan Alkitab tentang kebangkitannya membawa Bapak Ibu untuk beriman kepada Kristus yang hidup. Tapi sekarang Bapak Ibu harus memutuskan, maukah Bapak Ibu memilih untuk percaya kepada Kristus dan diselamatkan, dan dosa kita telah ditebus olehnya? Atau maukah Bapak Ibu mengalami kelahiran baru yang betul-betul tidak boleh dipaksakan oleh orang lain? Karena itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi dikatakan situ bahwa apakah Bapak Ibu memilih untuk menolak Dia atau hidup serta mati tanpa harapan? Pesan saya adalah sederhana, pilih Kristus dan kita akan hidup untuk selama-lamanya, yaitu kehidupan kekal. Jika kita tidak memilih Kristus, maka kita kehilangan yang namanya kehidupan kekal karena tidak beriman kepadanya dan tidak menghidupi kehendaknya dan tidak memberitakan Injil keselamatan. Tetapi saya lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 berkata, Allah memilih kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan. Melalui siapa? Tuhan kita
Yesus Kristus. Amin. Amin. Allah memilih kita bukan untuk dihukum, tapi untuk diselamatkan. Jadi Kristus bangkit. Iman kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Pengharapan kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Bahkan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun ada kalanya kita mengecewakan Dia, tetapi kasih-Nya cukup, anugerah-Nya berlimpah, dan Dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Karena Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita dan bangkit dan memberikan masa depan, pengharapan, kepastian keselamatan di dalam tangan. Next, lanjut. Jadi kesimpulan saya ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, berkaitan dengan de facto, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dan de jure, ya, bagaimana saksi mata murid-murid menunjukkan bahwa Dia telah bangkit. Tapi yang kedua adalah, bersediakah Bapak Ibu bayar harga dalam memberitakan Injil Kristus agar orang lain diselamatkan? Sekali lagi, bersediakah Bapak Ibu membayar harga untuk memberitakan Injil Kristus agar orang lain diselamatkan? Kabar baik tentang Kristus agar orang lain diselamatkan. Tapi yang paling terakhir adalah Dia telah bangkit, maka kita memiliki kepastian keselamatan, pengharapan, dan kehidupan yang kekal di dalam Dia. Amin. Amin. Kok nggak ada suara nih? Amin. Kalau nggak amin, saya nggak doa tutup ini. Ya. Amin. Next, lanjut, coba kita lihat. Nah, kita nyanyi lagu ini bersama-sama sebelum kita berdoa. Ya, saya undang tim musik maju ke depan. Ya. Saya agak kering, silakan. Hanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Naikin satu, masih rendah. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Menyembuhkan, amin. Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Tuhan hidup. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena
Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau hidup ada hari esok. Karena Engkau hidup, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Karena Engkau hidup, Engkau sudah melakukan karyamu yang begitu agung di atas kayu salib, yaitu terjadi pembenaran atas kami. Kami tidak lagi di bawah kuasa maut atau murka Allah, tapi kami saat ini berada dalam kasih karunia. Kami saat ini berada dalam kemenangan karena anugerah-Mu yang sudah Engkau kerjakan dan sudah selesai di atas kayu salib. Hari ini momen yang indah Tuhan, karena Engkau telah bangkit. Dan kiranya kebangkitan ini menjadi berita sukacita, berita kemenangan, Injil yang menyelamatkan seluruh umat manusia yang kami harus komandangkan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi terus Roh Kudus Engkau yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan bawa kami memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, dan menyaksikan dan memberikan kesaksian, menjadi duta-duta Kristus dimanapun kami berada, bahwa berita keselamatan sudah Engkau kerjakan, sudah Engkau berikan, dan di dalam Engkau ada kepastian kehidupan kekal. Mampukan kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Selamat kami berdoa. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati. Ya, terima kasih pada Pendeta Pak Alex telah menguatkan setiap kita lewat kebenaran firman bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan iman kita tidak sia-sia. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Minta Saudari Indri untuk buka doa persembahan. Mari kita satu hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu Tuhan yang telah disampaikan lewat hamba-Mu Pendeta Alex. Tuhan memberkati apapun yang telah menjadi pelayanannya pada pagi hari ini, yang telah dipersiapkan, yang telah diberitakan pada pagi hari ini, dan kami dapat melihat dan terus percaya dan semakin teguh di dalam Engkau Bapa. Biarlah apapun yang dipersiapkan Tuhan lewat kebenaran ini Tuhan dari Pendeta Alex itu tidak menjadi sia-sia, tetapi Engkau Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda dalam kehidupan Pendeta Alex. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat ini juga kami mau menyerahkan dan mengucap syukur untuk lewat persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, baik yang belum memberi, baik yang sudah memberi. Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalam kehidupan kami, yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kepadamu lewat persembahan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk pembacaan warta dan doa syafaat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Alex. Kita diingatkan kembali bahwa Yesus telah bangkit, Dia tidak ada di sini. Itu kata malaikat kepada Maria Magdalena. Ya,
3 itu, bahwa kebangkitan itu menghebohkan, ya. Bahkan juga kalau kita melihat di sana bagaimana penderitaan itu membuat, kematian Kristus itu membuat orang murid-muridnya, oleh dikatakan hampir kehilangan iman. Tetapi setelah 40 hari Yesus meneguhkan mereka kembali, sehingga mereka boleh mempunyai keberanian kembali. Terima kasih, biarlah kita semangat, kita memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada semua orang. Warta Jemaat GMI Menara Pengharapan, Minggu tanggal 4 April 2001. Ya, ini persembahan kita totalnya tanggal 2 April itu 2001 sebanyak 385.000. Tuhan memberkati setiap yang memberi, yang belum bisa memberi Tuhan juga berkati. Ya, ini tanggal 14 April itu ulang tahun Kaleb Adi Promono, ya, kita doakan. Sekarang dia udah gede. Tanggal 24 April doakan juga keluarga Roni Sihombing dan juga Jojo Simatupa, ulang tahun pernikahan. Ya, kita terus dukung dalam doa ulang tahun pernikahan Pak Yopi dan juga Ibu Yopi, ya. Ini yang ke-50 Pak, keberapa Pak? 49, ya. Ini tinggal 1 tahun depan 50. Wah, ini sangat kita banggakan, ya. 49 tahun bersama itu luar biasa, ya. Tahun depan 50 tahun. Wah, itu perjalanan setengah abad, ya. Ini kita doakan, ya. Ya, masih terus pelayanan tanggal Minggu tanggal 11 April sudah ada di sana yang melayani nantinya ibu-ibu, ya. Ya. Ibu Pur, ya, Ibu Nelson, Wolsia gitu kan, untuk melayani WL, ya. Pemuda-pemuda istirahat dulu, ya. Ini yang melayani ibu-ibu, ya. Kita syukuri semua, ya, hal itu. Tetap kita mendengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi setiap minggu pagi, ya, jam 7. Kita dengarkan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara, Gereja Menara Pengharapan, Pandemik, dan juga pelayanan misi Jumat yang jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala dan Ibu, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Kel dan juga kesehatan Cilili, dan juga berdoa untuk Pak Nelson yang ada di Kuningan, ya. Dan juga pada saat ini, ya, tanggal 7 anak saya sidang, ya. Dia rindu untuk didoakan Pak Yopi, ya, supaya ayo di sini. Ya, Pak Yopi bisa mendoakan Natalia, ya, Natalia di sini. Ayo. Supaya jangan takut. Dulu. Iya. karena dosennya katanya pengujinya killer. Ya. Ya. Ya, kita berdoa. Amin. Ya. Ini ya, terima kasih Pak Gembala. Oh iya. Ya. Ya. Ya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kami kembali. Benar Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa kubur kosong membuktikan kebangkitan Yesus. Biarlah Tuhan melalui kebangkitan ini kami juga boleh bangkit di dalam iman kami, sehingga kepercayaan kami kepada Tuhan terus bertambah hari demi hari Tuhan, sehingga kami boleh terus memberitakan kebangkitan Yesus kepada setiap orang yang kami jumpai, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami. Biarlah firman-Mu itu Tuhan materaikan dalam hati kami, dan juga firman-Mu itu boleh senantiasa berbicara kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh mempertahankan iman kami di tengah-tengah lingkungan yang sungguh mungkin juga membenci kami, menolak kami, tapi kami tetap mengatakan bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Berkati juga hamba Tuhan yang telah menyampaikan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anak. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh satu tim Tuhan, saling mendukung satu dengan lain Tuhan, sehingga Yesus hadir dimanapun mereka berada, di rumah pun, sehingga ada sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong bangsa ini Tuhan, karena pada saat ini peristiwa terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Banyak juga teror yang terjadi, bahkan peledakan bom-bom juga terjadi Tuhan, khususnya di gereja-gereja, karena mereka mengatakan bahwa halal untuk membunuh orang-orang Kristen. Karena itu kami berdoa Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan sungguh kami harapkan Tuhan untuk pemerintah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk dari presiden sampai bawahan Tuhan, supaya mereka juga memerintah dengan bijaksana, tidak hanya mementingkan mayoritas Tuhan, keperluan mereka, tapi juga mementingkan juga kepentingan minoritas Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kehadiran gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bila kehadiran gereja-gereja ini boleh Tuhan menunjukkan kesaksian kehidupan kami, sehingga kami boleh menyatakan di negara kami melalui gereja-gereja Tuhan bahwa Yesus telah bangkit Tuhan dari antara orang mati, sehingga dia boleh meyakinkan setiap orang Tuhan. Kami juga Tuhan salah satunya sebagai yang Tuhan pilih, meyakinkan juga mereka. Dan juga kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi yang hidup di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk tim-tim misi Tuhan, yang pelayanan di pedalaman Tuhan, misionaris juga Tuhan, hamba Tuhan, dan juga penginjil-penginjil Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka juga punya roh keberanian, sehingga pada saat Paskah ini mereka boleh mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, sehingga mereka boleh Tuhan senantiasa memberitakan Injil-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mereka mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk jemaat-Mu yang lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, yang memberkati mereka juga Tuhan, supaya mereka juga Tuhan setiap hari rindu untuk membaca firman-Mu, dan juga untuk juga boleh menyaksikan kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat-Mu yang lama tidak datang. Biarlah Tuhan juga menggerakkan hatinya, supaya mereka juga boleh bersama-sama kami
bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang setia datang. Tuhan berkati kami setiap hari, supaya Tuhan juga kami boleh menyaksikan kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang di tempat ini, untuk Pak Yopi dan juga Ibu. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur yang daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan, supaya senantiasa mereka boleh menjadi saksimu. Kami juga berdoa Tuhan di hari nanti pas ulang tahun pernikahan mereka, biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati Tuhan. Ulang tahun yang 49 Tuhan, kami syukuri. Ini bukan perjalanan yang sedikit, tapi perjalanan yang panjang Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak. Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini untuk juga pergumulan guru-guru, khususnya pergumulan Pak Rio Tuhan, dan juga kami sebagai guru juga, Tuhan juga yang menolong kami. Karena kami melihat keprihatinan saat ini, ketika anak-anak Tuhan mulai melihat video-video porno Tuhan, itu akan merusak pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan terganggu pikiran mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong Tuhan, yang mengasihi mereka satu persatu Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya Tuhan juga yang bekerja khususnya untuk anak-anak muda, supaya mereka juga boleh Tuhan rindu untuk datang kepadamu Tuhan, menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, itu Kaleb tanggal 14, Tuhan berkati juga. Biarlah Tuhan juga memberkati dia di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam perkuliahannya. Tuhan berkati, Tuhan juga yang menolong Tuhan. Kami serahkan Kaleb juga, dan juga kami juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan Pak Roni Tuhan, dan juga Jojo. Biarlah Tuhan di dalam ulang tahun pernikahan mereka boleh mereka melihat kembali bagaimana kasih Tuhan menolong mereka, sehingga saat ini juga mereka boleh merayakan ulang tahun mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan yang sakit. Kami juga berdoa untuk Michael juga. Tuhan berkati anak ini sehingga boleh terus Tuhan dia menjadi nantinya saksimu, menjadi hamba-Mu untuk memberitakan Injil. Kami juga berdoa untuk Cilili juga dalam pemulihannya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Nelson yang pada saat ini pelayanan di Kuningan. Biarlah Tuhan juga yang menolong hamba-Mu ini Tuhan, supaya pemberitaan Injil yang dia sampaikan boleh banyak orang yang tergugah hatinya, boleh banyak orang yang sadar dan juga menerima Tuhan. Berkati dia Tuhan dalam perjalanan pulang nanti. Biarlah Tuhan juga yang menolong, berikan keselamatan yang daripada Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, sehingga tiba di rumah dengan tidak kekurangan sesuatu pun Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Ade Tuhan, yang kondisi tubuhnya sering sakit. Kami terus berdoa untuk dia, biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga terus dia mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bu Ade di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Inilah permohonan kami, inilah Tuhan doa syafaat kami yang kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya undang semua bangkit berdiri untuk kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu dan marilah kita berdoa sebelum kita pulang. Bapa, kami bersyukur kami bisa merayakan Paskah hari ini. Terima kasih atas keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Sebentar kami akan berpisah, namun kami terus memohon anugerah berkat daripadamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang mati dan telah bangkit sudah menjadi juru selamat dalam hidupmu hari lepas hari. Bahkan kiranya tuntunan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kiranya itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang sertai perjalanan kami Tuhan, supaya kami boleh sampai ke tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Dan kami bersyukur untuk perjamuan yang telah disediakan Bapa, biarlah itu boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang telah mempersiapkannya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.